Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Rahman Rokalipah dari kelas 12 TKJ 3 SMK Negeri 1 Majalengka. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan yang berjudul Perakitan PC atau Personal Komputer di ASCO Software Shop. Langsung saja kita ke pembahasannya, yaitu ada latar belakang. Praktik kerja lapangan atau yang biasa disebut dengan PKL merupakan bagian dari pembelajaran siswa SMK yang bertujuan meningkatkan kompetensi, teknis, dan soft skills agar siap dan profesional di dunia kerja. Melalui PKL, siswa memperoleh pengalaman langsung di dunia industri, memahami kebutuhan serta tantangan kerja, dan memiliki bekal untuk bersaing setelah lulus. Dengan demikian, PKL membantu mencetak lulusan SMK yang berkualitas dan mampu bersaing secara sehat di dunia industri. Tujuan praktik kerja lapangan. Pelaksanaan praktik kerja lapangan memiliki beberapa tujuan, di antaranya yaitu 1. Memberikan pengalaman kerja secara langsung. 2. Memenuhi hal-hal yang belum dipenuhi di sekolah agar mencapai keutuhan standar kompetensi keahlian. 3. Sebagai persiapan atau memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Manfaat praktik kerja lapangan. Pelaksanaan praktik kerja lapangan memiliki beberapa manfaat, di antaranya yaitu 1. Mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia kerja setelah lulus dengan lebih cepat beradaptasi. 2. Membangun kepercayaan diri dan kematangan diri melalui pengalaman langsung di lapangan. 3. Mendapatkan keterampilan dan pengetahuan tambahan yang belum diajarkan di sekolah. Lokasi, waktu, dan tempat pelaksanaan PKL. ASCO Software Shop berlokasi di Jalan Raya Kiai Haji Abdul Halim, nomor 502, Tonjong, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dengan kode pos 45414. Kegiatan praktik kerja lapangan di SMK Negeri 1 Majalengka dilaksanakan selama 5 bulan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan 30 November 2025. Kegiatan praktik kerja lapangan di perusahaan ASCO Software Shop ini dimulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 pagi sore. Gambaran umum perusahaan, ASCO Software Shop didirikan pada tahun 2009 yang membangun produk Aquasys. ASCO Software Shop juga merupakan bisnis lokal yang berfokus pada penyediaan solusi teknologi informasi untuk berbagai kebutuhan. Toko ini juga menyediakan perangkat komputer seperti perangkat keras, perangkat lunak, security system seperti CCTV dan door lock system, palang parkir kasir dan akuntansi, serta perlengkapan pendukung kasir. Layanan tambahan selain penjualan juga menawarkan penjualan suku cadang dan aksesoris komputer, jasa servis komputer, serta instalasi CCTV. Visi dan misi perusahaan ASCO Software Shop. Visi perusahaan ASCO Software Shop 1. Mempermudah para pengusaha dalam pengoperasian bisnis, dan misi perusahaan ASCO Software Shop yaitu mengkomputerisasi seluruh pengusaha di Majalengka khususnya di Jawa Barat. Struktur organisasi di perusahaan ASCO Software Shop. Yang pertama ada direktur yaitu Bapak Yance Haryanto. Yang kedua ada manajer yaitu Ibu Yusneli. Yang ketiga ada teknisi Bapak Agung dan Bapak Soni. Dasar teori, merakit komputer merupakan serangkaian kegiatan untuk menyatukan komponen-komponen komputer yang terpisah menjadi rangkaian komputer agar dapat digunakan secara utuh. Kegiatan merakit berarti meletakkan komponen-komponen penyusun komputer pada posisi masing-masing sehingga dapat beroperasi. Proses ini melibatkan pemasangan komponen seperti motherboard, prosesor, RAM, hard disk, atau SSD ke dalam casing dan menghubungkan agar bisa bekerja sama secara utuh. Cara kerja PKL di perusahaan ASCO Software Shop yaitu 1. Melayani pembeli, 2. Menyiapkan pesanan pelanggan atau pembeli, 3. Perakitan CPU, 4. Pemasangan CCTV, 5.
input penjualan atau data di aplikasi Aquasys. 6. Mendata barang. Komponen-komponen perakitan PC. Yang pertama yaitu ada casing. Casing adalah kerangka yang dibutuhkan ketika merakit PC. Yang kedua ada motherboard. Motherboard adalah papan utama yang menghubungkan semua komponen. Yang ketiga ada prosesor. Prosesor adalah otak komputer yang menjalankan perintah. Yang keempat, ada heatsink and fan. Heatsink and fan adalah kipas pendingin yang disimpan di atas prosesor. Yang kelima, ada RAM atau Random Access Memory. RAM adalah memori sementara untuk menyimpan data. Yang keenam, ada SSD atau Solid State Drive. SSD adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan memori flashnet. Yang ketujuh, ada power supply, komponen hardware yang menyediakan pasokan listrik untuk komponen internal PC. Proses kerja perakitan PC yaitu 1. Siapkan motherboard. 2. Pemasangan prosesor. Pasangkan prosesor pada motherboard dan pastikan pinggir prosesor sesuai dengan soket yang ada di motherboard. 3. Pemasangan heatsink and fan. Pemasangan heatsink and fan disimpan di atas prosesor dengan diolesi pasta. Keempat, pemasangan RAM. RAM dipasangkan pada slot yang tersedia di motherboard. Kelima, pemasangan power supply. Jika power supply sudah tersedia pada casing bawaannya, kita tidak perlu memasang power supply. Keenam, pasangkan motherboard ke casing. 7. Pasangkan SSD. Pasangkan kabel SATA dan kabel yang tersedia pada power supply pada SSD, lalu letakkan SSD pada casing. 8. Memasang kabel-kabel power supply pada motherboard. Yang pertama, pasangkan kabel dari heatsink and fan ke motherboard, biasanya ditandai dengan kode CVU-FAN. Yang kedua, pasangkan 24 kabel dari power supply pada motherboard. Yang ketiga, pasangkan kabel FUSB. Yang keempat, pasangkan kabel F-Audio. Yang kelima, pasangkan kabel front panel. Pada front panel memiliki beberapa kabel, yaitu pada pin 1 dan pin 3 dipasangkan untuk HDD LED, pada pin 2 dan 4 dipasang untuk kabel power LED, pada pin 5 dan 7 dipasangkan untuk kabel reset SW, pada pin 6 dan 8 dipasangkan untuk kabel power SW, dan pada pin 9 dan 10 dibiarkan untuk kosong. 9. Menutup casing. Tutup casing dengan menggunakan baut agar tidak lepas. Hasilnya yaitu 1. Menemukan hal yang baru yang belum diajarkan di sekolah. Yang kedua, ilmu yang dipelajari secara teori dapat diterapkan secara langsung. Ketiga, mengetahui tentang bagaimana merakit PC. Keterlaksanaan, faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya yaitu ada 1. Fasilitas praktek yang memadai. 2. Bimbingan dari pihak sekolah dan pihak PKL yang sangat baik kepada peserta PKL. Yang ketiga, bimbingan materi yang disampaikan oleh pembimbing PKL yang sangat efektif dan efisien. Faktor penghambatnya yaitu 1. Waktu yang terbatas dalam pemasangan dan perakitan. Yang kedua, masih kurangnya pembekalan materi dari sekolah. Manfaat yang dirasakannya yaitu 1. Dapat merasakan secara langsung kerja turun ke lapangan. 2. Mendapatkan pengetahuan yang belum pernah disampaikan di sekolah. 3. Yaitu proses merakit PC memberikan pengalaman praktis yang mendalam dan meningkatkan pemahaman tentang cara kerja sebuah komputer secara keseluruhan. Rasa bangga dan kepuasan karena telah menyelesaikan perakitan PC dengan selesai, yang dari tadinya kita merakit komponen-komponen yang terpisah menjadi komponen yang menyatu dan bisa dihubungkan ke motherboard.
Kesimpulannya yaitu, dengan adanya praktik kerja lapangan, dapat mengambil kesimpulan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi siswa-siswi sekolah menengah kejuruan, atau yang bisa disebut dengan SMK. Pengalaman kerja yang sangat didapatkan akan membuat para siswa memiliki keahlian yang profesional dalam bidangnya, dan mendidik para siswa untuk memiliki rasa disiplin dan tanggung jawab. Kegiatan PKL juga menjadi awal untuk terjun ke dunia usaha atau dunia industri bagi para siswa. Dalam merakit PC, menemukan banyak peralatan hardware dan mengetahui fungsi dan prinsip cara kerja hardware dalam merakit PC juga diperlukan ketelitian. Dokumentasinya, pada foto pertama, saya sedang melakukan perakitan PC. Pada foto kedua, saya sedang melakukan pengkabelan atau crimping. Yang ketiga, saya sedang penginputan data di aplikasi Aquasys. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.